Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Retna Wijayanti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, serta teman-teman dari manajemen yang kami banggakan. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan kerja dari kelompok kami tentang pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional yaitu suatu total produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Yang selanjutnya, sirkulasi aliran pendapatan nasional. Cara membacanya yaitu nomor 1, hubungan antara produsen dan konsumen. Produsen meminjam faktor produksi yaitu tanah, modal, tenaga kerja, dan kemampuan kepada konsumen. Yang kedua, produsen memberi kompensasi jual, beli, sewa, maupun gaji kepada konsumen atas faktor produksi yang telah digunakan. Nomor 3, konsumen membeli produk berupa barang atau jasa dari produsen. Nomor 4, pembelian produk barang atau jasa dari konsumen merupakan pendapatan produsen. Nomor 5, semua pendapatan konsumen tidak seharusnya untuk konsumsi saja. Sebagian ditabung di lembaga keuangan. Dana yang terjemah di lembaga keuangan digunakan untuk penanaman modal. 7. Dana yang tersedia dalam lembaga keuangan dan disimpan di penanaman modal digunakan proyek untuk berinvestasi. Nomor 8. Konsumen membayar pajak kepada pemerintah. Nomor 9. Pemerintah memberikan timbal balik berupa subsidi kepada konsumen. Nomor 10. Produsen membayar pajak kepada pemerintah. Nomor 11. Pemerintah memberikan subsidi kepada produsen. Pendapatan nasional yaitu pemasukan yang diperoleh masyarakat disebabkan penjualan faktor produksi yang mereka miliki dalam proses produksi. Pendapatan nasional suatu negara berasal dari seluruh sektor produksi bidang ekonomi suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran pendapatan nasional antara lain ketersediaan faktor produksi, kemampuan tenaga kerja, teknologi produksi, kestabilan suatu negara. Peranan penting pendapatan nasional untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara sebagai penentu struktur ekonomi, sebagai penentu dalam penyusunan kebijakan, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala sebagai tolak ukur atau manfaat dalam hubungan internasional, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya, membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Yang terakhir, menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB atau GDP. Total dari seluruh produk baik barang maupun jasa yang telah diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Di dalamnya meliputi produk yang diproduksi oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang melakukan proses produksi di negara tersebut. Contoh Indonesia. Namun tidak mencakup barang atau jasa yang diproduksi oleh WNI yang berada di luar negeri. Contoh perusahaan asing yang berada di Indonesia yaitu KFC, McDonald's, Unilever, dan sebagainya. 2. Produk nasional bruto PNB atau GNP, yaitu total dari seluruh produk baik barang atau jasa yang diproduksi oleh penduduk dalam sebuah negara selama 1 tahun, mencakup seluruh barang atau jasa yang diproduksi di luar negeri oleh warga negara yang bersangkutan. Misal tadi Indonesia. Namun barang atau jasa yang diproduksi oleh WNA di dalam negeri tidak termasuk dalam perhitungan. Ini merupakan kebalikan dari PDB tadi. GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan itu terhadap luar negeri. Kesimpulannya, jika GDP lebih besar daripada GNP, negara tersebut belum maju. Karena akan mengibatkan pendapatan neto ke luar negeri, kondisi di mana nilai investasi asing lebih besar dari nilai investasi negara tersebut di luar negeri.
Sebaliknya, jika GDP lebih rendah atau lebih kecil daripada GNP, negara tersebut sudah maju karena nilai investasi dalam negeri lebih besar dari nilai investasi asing di dalam negeri. 3. Produk nasional neto atau NNP. Total dari produksi kotor suatu negara atau GNP dikurangi nilai penyusutan modal yang terjadi atau mencari nilai bersih dari suatu produksi. 4. Pendapatan nasional neto atau NNI. Total dari produksi bersih yang dihasilkan oleh suatu negara dikurangi dengan nilai pajak tidak langsung. Contoh, biaya masuk dan cukai, PPN dan pajak penjualan. 5. Pendapatan bersih atau DI. Pengurangan pendapatan perseorangan dengan pajak langsung atau pajak penghasilan. Pendapatan bersih akan berpengaruh langsung terhadap permintaan, dikarenakan sebagian besar digunakan sebagai penunjang konsumen atau unsur pembentuk modal dalam bentuk tabungan. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. 6. Pendapatan perseorangan atau PI. Sejumlah nilai yang berhak diterima seorang akibat dari keterlibatannya di dalam proses produksi yang dimiliki kepada produsen sebagai pelaku bisnis. PI sama dengan NNI plus transfer payment dikurangi dalam kurung laba yang ditahan plus pajak plus asuransi plus jaminan sosial tutup kurung. Transfer payment sama dengan uang pensiun, uang sosial, bantuan panti asuhan. 7. Pendapatan per kapita atau IPC. Jumlah barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada periode tertentu. 1. Pendekatan pendapatan, yaitu menjumlahkan seluruh nilai pendapatan yang telah diterima oleh masyarakat atas dasar penjualan faktor produksi yang dimiliki dalam proses produksi sebuah perusahaan. Yang kedua, pendekatan produksi, yaitu menjumlahkan nilai tambah atau added value yang diwujudkan dengan berbagai jenis sektor yang ada dalam perekonomian, antara lain A. Pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. B. Listrik, gas, dan air bersih. C. Industri pengolahan. D. Pertambangan dan penggalian. E. Bangunan dan transportasi. F. Komunikasi. G. Perdagangan hotel, restoran. H. Keuangan dan persewaan. I. Jasa-jasa lain. Pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan total pengeluaran seluruh penduduk, yaitu rumah tangga yang ada dalam suatu negara. Penghitungan pengeluaran rumah tangga memiliki 4 acuan, yaitu A. Rumah tangga konsumen. B. Perusahaan atau rumah tangga produsen. C. Pemerintah atau pengeluaran pemerintah. D. Rumah tangga luar negeri atau ekspor bersih. Perbandingan tingkat PDB dan tingkat per kapita. Pendapatan per kapita berperan penting terhadap tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara dan mengetahui kesejahteraan rata-rata penduduk suatu negara. PDB per kapita sama dengan PDB tahun min N per jumlah penduduk tahun min N. PNB per kapita sama dengan PDB tahun min N per jumlah penduduk tahun min N. Kesimpulan, 1. PDB dan jumlah penduduk adalah hal yang saling mempengaruhi pendapatan per kapita. Naik turunnya PDB dan jumlah penduduk akan berakibat pada naik turunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, pemerintah harus mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Tujuan penghitungan pendapatan nasional. Tujuan penghitungan pendapatan nasional adalah untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan mendapatkan data-data terperinci mengenai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Sehingga 1. Pemerintah dapat menelaah kembali struktur perekonomian yang kemudian dapat dijadikan bahan untuk membentuk kebijakan dan meningkatkan kondisi perekonomian di negara ini. 2. Pemerintah dapat mengetahui tingkah laku penyebaran pendapatan yang kurang merata antar daerah. Dengan begitu, pemerintah dapat membuka lapangan kerja baru di daerah yang berpendapatan rendah dengan tujuan mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta pendapatan antar daerah juga akan lebih merata. 3. Pemerintah dapat menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. 4. Pemerintah dapat membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu sehingga dapat dijadikan sebagai landasan perumusan kebijakan untuk meningkatkan kondisi perekonomian di negara ini untuk masa yang akan datang.
Sumber-sumber pendapatan nasional. 1. Pendapatan pajak. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi menjadi 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta biaya masuk dan cukai. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Umumnya, pajak mulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu. 2. Pendapatan penerimaan negara bukan pajak. Pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau manfaat, sumber daya, dan hak yang diperoleh negara. Contoh, perpanjangan SIM, pembayaran tilang, pelayanan paspor. 3. Hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada pemerintah tapi bukan bersifat pinjaman. Hibah sifatnya sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Dana bantuan yang didapat biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan. Lembaga internasional yang pernah memberi bantuannya adalah Indonesia, antara lain Bank Dunia, ADB, dan IMF. Sumber-sumber pendapatan daerah. 1. Pendapatan asli daerah. A. Pajak daerah. B. Retribusi daerah. C. Bagian laba BUMD. D. Penerimaan dari dinas-dinas daerah. E. Penerimaan lain-lain. Pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Salah satu yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem lainnya adalah penggunaan parameter falah. Falah berarti kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana nilai-nilai rohaniyah dimasukkan dalam pengertian falah ini. Ekonomi Islam dalam sebuah arti sistem ekonomi, nidham al-Iqtisad, merupakan sebuah sistem yang mengantar umat manusia kepada kesejahteraan yang sebenarnya. Perhitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan. Ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sistem Islam. Mustafa Edwin Nasution mendeskripsikan ada 4 hal yang bisa diukur dengan pendekatan nasional berdasarkan ekonomi Islam. A. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. B. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. C. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. D. Perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan saudara dan sedekah. Kesimpulannya, 1. Pendapatan nasional merupakan suatu indikator untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. 2. Konsep pendapatan nasional adalah sebagai berikut: produk domestik bruto, produk nasional dibelanjakan, dan pendapatan per kapita. 3. Cara untuk menghitung pendapatan nasional dengan cara pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. 4. Manfaat penghitungan pendapatan nasional adalah agar pemerintah dapat mengevaluasi struktur perekonomian yang kemudian dapat dijadikan bahan untuk membuat kebijakan baru. Dapat mengetahui tingkat penyebaran pendapatan yang kurang merata antar daerah. Dengan begitu, pemerintah dapat membuka lapangan kerja baru di daerah yang berpendapatan rendah. Pemerintah
dapat menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. 5. Dapat membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan perumusan kebijakan. 6. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah permintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, dan investasi. 7. Dalam pandangan Islam, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Instrumen wakaf, zakat, infak, dan sedekah meningkatkan kesejahteraan umat.